Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan halaqah daripada dars am kita untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Aina wasalna? 377. Baik, yani intahayna min 376. Tufiya Rasulullah yaumul Itsnin. Aina? Irfa' sautak ya walad, anta rajul. تكلم 373 76 يعني الحديث الذي قبله جيد صحيح لعله هذا أفضل هذا أصح هذا نعم طيب بسم الله نبدأ اقرأ الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. نعم واصل قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا يوسفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. نعم طيب الحديث عن عائشة أم المؤمنين والحديث الثاني عن من هذا عن جعفر بن محمد عن أبيه. طيب أولا أن عائشة قالت ماذا؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Ya, ini hanya informasi dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin, ya. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya disebutkan bahwasanya qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini famakatha dzalikal yauma famakatha dzalikal yauma wa lailatat tsulata'i wa dufina minal laili. Ya. Ar-Rawi menyebutkan bahwasanya qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qubida wafat, ya, meninggal hari Senin, kemudian famakatha dzalikal yaum, maka masih belum di famakatha itu artinya masih tetap tinggal, itu artinya belum dikuburkan, ya, di hari itu belum dikuburkan. Walailatat tsulata, sampai kepada malam Selasa. Wa dufina minal laili, lalu kemudian dikuburkan pada malam Selasa. Berarti kan beliau wafatnya hari Senin. Dalam riwayat kemarin kita baca setelah apa? Sholat zuhur, ya kan? Kan Rasulullah terakhir melihat membuka tirai, melihat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam bersama dengan kaum muslimin. Lalu saat itu Abu Bakar melihat,
ya melihat bahwa Rasulullah membuka tirai, mengira Rasulullah mau jadi imam, mau mau sholat, ya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat, anim kuthu, ya, tetap di situ, nah, gitu kan. Lalu kemudian Abu Bakar meneruskan dengan melaksanakan sholat. Lalu kemudian setelah daripada peristiwa sholat itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari apa? Senin, zuhur. Kemudian sampai pada malamnya, ya kan? Fama kata dalikal yaum, berarti terus pada hari itu, ya, walailatul thulatha, ya, sampai kepada malam Selasa, lalu kemudian baru dikuburkan. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlambat penguburannya? Karena apa kemarin? Karena para sahabat melakukan diskusi siapa yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam. Sebagian sahabat juga dalam kondisi tidak tahu ini mau dikubur gimana nih Rasulullah menguburkannya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kemarin mengatakan apa? Bahwa para nabi-nabi itu tidak dicabut nyawanya kecuali di tempat dan waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka tidak dipindahkan di tempat yang lain dan dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah wa qala Sufyan wa qala ghairuhu yusma'u sautul masahi min akhiril laili. Nah, ini masih penerusan, ya. Ini bukan hadis yang baru. Nah, ini pelengkap. Sufyan berkata wa qala ghairuhu, dan sebagian para perawi juga menambahkan di dalam riwayat kisah itu dengan wa yusma'u sautul masahi min akhiril laili, di mana terdengar suara masahi itu alat-alat cangkul tuh, cangkul-cangkul, alat-alat untuk membuat kuburan, ya, di tengah-tengah malam, fi akhir lail, di akhir-akhir malam. Akhir malam itu ya kalau bahasa kita jadi tengah malam. Karena akhir malam itu sejak kapan? Akhir malam kapan? Malam itu bermulai pada saat apa? Pada saat maghrib. Ya, maghrib itu masuk waktu malam. Nah, lalu kemudian pertengahan malam itu berarti jam berapa sekitar? Kalau dibagi maghrib sekitar jam berapa itu? Jam 6 ya sekarang. Jam 6. Subuh jam berapa? Subuh jam 4. Ya. Berarti kan ada berapa? 10 jam. Berarti 5 jam. 7, 8, 9, 10. Jam 10 atau jam 11 itu tengah malam. Ya, kalau menurut hitungan Qamariyah, ya, secara hitungan tanggalan Hijriyah, tengah malamnya itu jam 10, jam 11. Karena mulai dia masuk kepada malamnya maghrib. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullah haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini wa dufina yaumas tsulatsa'i. Nah, berarti ini pelengkap dari yang sebelumnya, ya. Kali ini hadis dari siapa? Abdurrahman ibnu Auf. Ya, dia berkata, tufiya Rasulullah SAW yaumal itsnaini wa dufina yaumat tsulatsa. Ya. Jadi Rasulullah meninggalnya hari Senin, lalu dikuburkan pada hari Selasa. Berarti Selasa malam, karena tadi diceritakan di tengah malam, ya kan? Pada peristiwanya apa? Selasa malam. Berarti meninggal hari Senin sampai malam, lalu hari Selasa, lalu kemudian malamnya itu baru kemudian dikuburkan. Nah, istamir. Qala Abu Isa هذا حديث غريب قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيذ عن نعيم بن أبي هند عن نبيذ بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله ليس رسول الله قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم
faqala muru bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin an yusalliya lin-nasi aw qala bin-nasi qala thumma ughmiya alayhi fa afaqa faqala hadratis salatu faqalu na'am faqala muru bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin-nasi faqalat Aisyatu kaif awalan ila huna awalan. Taib huna haditsun tawil. Ini hadis yang agak panjang menceritakan detail peristiwa ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, detailnya di sini dalam hadis yang agak panjang ini. Hadis ini dari Salim bin Ubaid. Ya, wa kanat lahu suhbatun. Ya, dan dia disebutkan dia lahu suhbah itu artinya apa? Dia pernah mensahabati atau bersama dengan Rasulullah SAW. Dia pernah hidup di eranya Rasulullah SAW dalam keadaan Muslim dan beliau meninggal dalam keadaan Muslim. Ya, ini namanya sahabat. Maka kalau seorang disebutkan kana lahu suhbah, artinya berarti apa? Hidup bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Muslim, lalu meninggal dalam keadaan Muslim. Nah, itu disebut dengan sahabat. Qala, dia menceritakan ughmiya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi fa afaqa. Ya, pada saat sakit itu Rasulullah SAW saking beratnya sakitnya karena beliau kena panas tinggi sekali sampai kemudian beliau pingsan. Fa afaqa, ughmiya yaitu pingsan. Fa afaqa, afaqa itu artinya sadar. Faqala hadaratis shalah. Kemudian setelah sadar beliau bertanya, apakah sudah datang waktu sholat? Nah, ini menunjukkan apa? Peristiwanya pada saat itu sudah mendekati waktu zuhur. Karena begitu beliau sadar, beliau itu langsung mengingat tentang sholat. Nah, dan begitulah harusnya hatinya orang mukmin itu, hatinya muta'alliq bis shalah. Ya. Qalu na'am. Kemudian mereka menjawab, ya sudah waktu sholat, masuk waktu sholat. Faqala muru bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin an yusalliya lin-nas. Perintahkan Bilal untuk menjadi muadzin, ya, untuk dia adzan, lalu kemudian perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami umat. Ya, fal yusalli bin nas, yakni yusalli imaman, ya ummun nas, ya. Au qala bin nasi. Ya, ini tentang riwayat saja. Qala tsumma ughmiya alaihi, kemudian dia berkata, lalu setelah berbicara seperti itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian sadar lagi. Faqala hadaratis shalah, kemudian beliau bertanya lagi, apakah sudah datang waktu salat? Qalu na'am, mereka menjawab ya. Faqala muru bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ya. Perintahkanlah Bilal untuk adzan, lalu perintahkanlah siapa? Abu Bakar untuk salat mengimami orang. Faqalat Aisyatu inna. Kemudian pada saat seperti itu, ya, beberapa kali Rasulullah pingsan, bangun, lalu memerintahkan Bilal adzan dan kemudian Abu Bakar untuk sholat. Kemudian faqalat Aisyah, hadis itu ada Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dia berkata, inna abi rajulun asifud. Ya, idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'. Falau amarta ghairahu. Nah, kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya ayahku adalah seorang yang asif. Asif itu seorang yang mudah menangis, ya, mudah terharu. Dan ini adalah akhlaknya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabatnya itu rata-rata sangat mudah terharu ketika disebut nama Allah, ketika diingatkan sama Allah, membaca ayat Al-Quran, ketika zikir, ya, ketika diingatkan tentang dosa-dosa. Itu tandanya hati yang bersih apa? Mudah untuk menangis. Ya. Tapi kalau orang hatinya kotor, diingatkan dosa-dosa, diingatkan sama ini, sementeng keles saja dia, nggak peduli dia, ya, jalan terus, nggak peduli sama dosa, nggak peduli sama ancaman adabnya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak takut dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi orang yang dia hatinya bersih, biasanya orang ini juga asif. Asif itu apa? Mudah terharu. Ya, mudah terharu dan terbawa dengan perasaannya dia, ya, apalagi ketika dia berhadapan dengan ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi pada Abu Bakar karena memang beliau sering sekali menangis, ya. Kemudian itu yang disampaikan oleh Ummul Mukminin ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya Abu Bakar tidak jadi imam. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, ya sahabat.
Kenapa Aisyah kok malah mencari-carikan alasan untuk supaya Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam? Ya, kenapa kok seperti itu? Padahal perintah menjadi imam ini adalah sebuah isyarat. Kalau Rasulullah sudah meninggal, berarti ini isyarat bahwasanya yang nanti mimpin kalian wahai umatku setelah aku adalah siapa? Abu Bakar. Karena dia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi imam sholat. Makanya sebenarnya urusan imam sholat itu adalah isyarat penting bagi kaum muslimin. Ya, seorang imam, seorang pemimpinnya kaum muslimin itu ya harus bisa jadi imam. Ya, harus bisa jadi imam. Kalau mau jadi pemimpinnya kaum muslimin, mau jadi presidennya kaum muslimin, tapi baca Fatihah aja nggak bisa. Nah, ini musibah. Kalau umat Islam dipimpin oleh orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah baca Fatihah saja tidak bisa, baca surat-surat dalam Al-Quran saja tidak bisa, baca Quran tidak bisa, hafalan tidak ada. Waduh, ini muskilah. Jelas sekali dia jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia nggak pernah baca Al-Quran, jelas sekali dia tidak pernah baca Al-Quran. Kalau nggak pernah baca Al-Quran, terus apa yang mau diharapkan dari orang begitu? Petunjuk apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sampai pada dia? Karena Al-Quran itu turun sebagai hudal linnas, petunjuk, ya, betul sebagai pembimbing, ya, buat umat manusia. Tetapi dia tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mengajinya, maka akibatnya menjadi orang jahil. Nah, kalau orang jahil mimpin umat, apa yang terjadi? Rusak. Umat akan dibawa kepada kerusakan. Nah, saat itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai imam. Tapi Aisyah melihat, ya, ini menurut penjelasan Ibnu Hajar dan selainnya dari para ulama, ya, beliau menjelaskan kenapa Aisyah saat itu mencari-carikan alasan seperti ini, dan nanti Rasulullah akan memprotes masalah ini, ya. Lalu kemudian beliau menjelaskan karena besarnya potensi fitnah yang terjadi apabila Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, siapapun yang akan meneruskan kepemimpinannya, maka dia akan menghadapi ujian yang cukup berat. Kenapa? Karena dia akan jauh sekali perbandingannya dari Rasulullah SAW. Ya enggak? Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah, Khalilullah, kecintaannya Allah SWT, tiba-tiba dia menjadi penerusnya, padahal dia dibanding Rasulullah nggak ada apa-apanya. Jadi udahlah, kalau mimpin ya jangan yang langsung lah, gitulah. Kira-kira pikirannya Aisyah itu seperti itu. Ini cerdasnya sahabiah. Inilah cerdasnya Aisyah Ummul Mukminin. Kalau orang sekarang rebutan cari kepemimpinan, ya kan? Kalau orang para sahabat, orang-orang beriman, mereka tahu jabatan itu adalah amanah. Mereka melihat jabatan itu adalah musibah kalau tidak dipegang dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, orang-orang yang tidak paham dengan tanggung jawab akhirat, mereka rebutan cari jabatan. Bahkan kalau perlu nanti kampanye bayar mahal-mahal, ngamplopi, ya, supaya dia menjadi pejabat di tempat dia. Dia nggak tahu bahwasanya di balik jabatan dia itu nanti ada tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu sahabat-sahabat itu seperti itu, kalau mau diserahi tanggung jawab sesuatu itu mereka berpikir keras sekali untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Ya, nggak mudah. Nah, inilah yang dirasakan saat itu oleh Aisyah. Apalagi dalam kondisi perbandingannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana umat akan sangat kecewa pada Abu Bakar kalau perbandingannya dulu Rasulullah, lalu kemudian ada Abu Bakar, jauh begitu. Itu yang dipikirkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Sehingga ketika itu beliau mencarikan alasan, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya janganlah nyuruh Abu Bakar jadi imam. Carilah sahabat yang lain. Kenapa? Nah, dicarikan alasan sebagai apa? Rajulun asif, ya, seorang yang banyak menangis. Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'. Kalau dia menjadi imam, dia nanti banyak menangis ya Rasulullah, dan dia tidak akan mampu. Falau amarta ghairahu, kalau bisa engkau perintahkanlah selain beliau, selain dari Abu Bakar. Qala, ini karena hadisnya panjang biar saya baca aja ya langsung. Nanti itu baca berikutnya. Qala tsumma ughmiya alaihi, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian sadar. Faqala muru Bilalan falyu'adzin.
Kemudian beliau setelah sadar langsung perintahkan Bilal untuk adzan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam untuk umat manusia. Fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Nah, di sini Rasulullah langsung mengomentari apa yang diupayakan oleh Ummul Mukminin Aisyah tadi. Ya, mencarikan alasan pada Abu Bakar, maka kemudian Rasulullah katakan apa? Bahwasanya sesungguhnya kalian wahai para wanita adalah teman-temannya siapa? Sawahibati Yusuf, teman wanita-wanita yang saat itu bersama dengan Nabi Yusuf. Apa? Wanita-wanita zaman itu dengan Nabi Yusuf pintar untuk membolak-balikkan, mencari-carikan alasan untuk menghalangi dari sesuatu yang penting. Nah, begitu. Ya, pada saat itu ya kita lihat bagaimana Zalikha ya yang saat itu menjadi perempuan yang mengejar-ngejar Nabi Yusuf, ya kan? Bagaimana caranya supaya dia tertutupi aibnya dia, bahwa dia kok jatuh cinta sama budaknya, begitu kan? Ceritanya ketika itu. Lalu kemudian dia panggil siapa? Banyak wanita-wanita bangsawan dipanggil, dikasih buah-buahan, lalu masing-masing dikasih pisau yang tajam, ya kan? Lalu kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar, lalu kemudian ketahuanlah bahwa mereka sendiri akhirnya qata'na aydiyahunna, ya, memotong tangan-tangan mereka sendiri. Karena apa? Terpesona oleh tampannya wajahnya Nabi Yusuf pada saat itu. Ya, artinya pintar untuk menyembunyikan sesuatu. Jadi Rasulullah melihat Aisyah, ya Rasulullah tahu Aisyah sedang menyembunyikan sesuatu. Maka dia mencarikan alasan untuk abinya jangan sampai menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW, karena sebenarnya takut kalau nanti terlalu jauh perbandingannya antara Rasulullah dengan siapa? Dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala fa umira Bilalun. Kemudian rawi berkata, kemudian Bilal diperintahkan untuk adzan, fa adzana, kemudian beliau adzan, wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Kemudian diperintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW merasakan agak sedikit ringan. Maksudnya agak sedikit ada kekuatan yang tadinya berat sekali, mau bangun sulit dan sebagainya, tapi tiba-tiba kembali kekuatan beliau. Faqala unduru li man attaqi'u alaihi. Ya, lihatlah pada siapa, carikan aku orang yang bisa menggandeng saya. Ya, bisa mengangkat tubuhku, dua orang mengangkat tubuhku, ya. Faja'at Barirah wa rajulun akhar. Kemudian datanglah Barirah. Siapa Barirah? Barirah ini adalah budaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian wa rajulun akhar, kemudian seorang yang lain. Ya, ada satu orang. Ini tidak disebutkan siapa seorang yang lain. Ada yang mengatakan itu adalah Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan orang lain lagi, ya. Kemudian fattaka'a alaihima. Kemudian Rasulullah SAW istilahnya nyandar, ya, bergelantung pada keduanya. Fattaka alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqusa fa'auma'a ilaihi an yasbuta makanahu, ya. Kemudian falamma, ya, kemudian beliau berdiri karena melihat Rasulullah SAW berdiri, ya. Maka Abu Bakar yang tadinya mau menjadi imam ingin mundur, mau memberikan kesempatan imam itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Rasulullah kemudian memberikan isyarat fa'auma'a yakni asyara, ya, memberikan isyarat an yathbuta makanahu, tetaplah kamu di tempat kamu. Hatta qada Abu Bakrin salatahu, sampai kemudian Abu Bakar menyelesaikan salatnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Lalu kemudian setelah selesai salat itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi. Nah, ini kan kondisi emosional seorang sahabat. Ya, ketika beliau ditinggalkan oleh sosok kekasih yang sangat dia cintai, responnya Umar bin Khattab pada saat itu apa? Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat,
maka akan aku tebas lehernya pakai pedangku. Paham gitu ya. Jadi saking marahnya Umar bin Khattab ya, dan tidak terimanya dengan situasi seperti itu dan kacaunya kondisi seperti itu. Qala, kemudian rawi berkata, wa kana nasu ummiyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu, ya. Nah, sedangkan rata-rata masyarakat pada saat itu, para sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin, Ansar, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana harusnya mereka perlakukan kepada nabi yang meninggal di tengah-tengah mereka. Kan belum ada sebelumnya. Belum pernah ada nabi di Madinah, belum pernah ada, para Muhajirin juga belum pernah melayani nabi sebelumnya. Maka mereka disebut ummiyin, mereka buta, orang-orang yang buta, maksudnya tidak tahu karena mereka tidak bisa tidak tahu sebelumnya bagaimana cara mengurus para nabi-nabi. Fa'amsakan nasu, ya, lalu kemudian pada saat itu semua umat mereka menahan diri. Faqalu ya Salim, ya, mereka berkata, ya Salim, intalik ila sahibi Rasulillah SAW fad'uhu. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjidi fa'ataituhu abki dahisha. Nah, ini Salim yang meriwayatkan hadis ini tadi, ya, diperintah oleh orang-orang yang ada di sekitar jasadnya Rasulullah SAW itu, coba kamu pergi ke sahabat-sahabat Rasulullah yang istilahnya ilmunya tinggi. Ya, kita tanyakan, ini Rasulullah sekarang wafat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemudian Salim pergi menemui siapa? Abu Bakar wa huwa fil masjid, sedangkan dia masih di masjid. Fa ataituhu abki dahisha. Aku datang menemui Abu Bakar dalam keadaan aku menangis terseduh-seduh. Falamma ra'ani, ketika dia Abu Bakar melihat aku, qala aqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah SAW sudah wafat? Qultu inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah SAW qubidha illa darabtuhu bisayfi hada. Jadi Salim enggak berani langsung jawab. Kenapa? Karena tadi sudah ada ancamannya Umar. Ya. Jadi dia hanya menjawab bahwa ketika ditanya apakah Rasulullah sudah meninggal, dia hanya menjawab apa? Umar bin Khattab bilang, siapa yang bilang Rasulullah meninggal akan ditebas lehernya. Ya. Jadi dia nggak berani jawab, ya Rasulullah wafat, itu belum berani jawab Salim ini, ya. Kemudian faqala li intalik, fantalaqtu ma'ahu faja'a huwa wan nasu fadakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ayo mari berangkat, mari kita ke sana gitu ya. Bersama dengan Salim ini, ya, kemudian masuk ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayuhan nas afriju lahu, ya, fa'afraju lahu, afrijuli, ya. Kemudian dia masuk karena orang agak banyak di situ. Kemudian Abu Bakar minta jalan, buka jalannya, buka, ya, saya mau lewat. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu. Kemudian setelah berhadapan dengan jasadnya Rasulullah SAW, ya, kemudian Abu Bakar langsung memeluk jasad Rasulullah SAW dan kemudian wa massahu, dan menyentuhnya. Faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya, sambil memeluk, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya engkau mati dan semua orang akan mati. Tsumma qalu ya sahib Rasulillah, dan mereka berkata, wahai sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu nggak ada yang berani mengatakan Rasulullah sudah wafat. Ya, mereka minta Abu Bakar yang mengatakan itu. Karena mereka tahu Umar nggak akan berani macam-macam sama Abu Bakar, gitu kan? Maka mereka tanyakan, wahai sahibnya Rasulullah. Ini semua sahabat Rasulullah, tapi mereka tahu bagaimana makanahnya siapa, bagaimana posisinya Abu Bakar dekatnya sama Rasulullah SAW. Aku bida Rasulullah, apakah Rasulullah sudah wafat? Qala na'am. Abu Bakar menjawab, ya, dia sudah wafat. Fa'alimu anna qad sadaq, ya, maka mereka tahu bahwa sungguh Abu Bakar sudah benar, ya, karena bawa ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka semua akan mati, umatmu juga akan mati dan semua orang akan mati. Qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah, dan orang bertanya, ya, masyarakat, para sahabat
Terus bagaimana ini? Apakah kita solatkan Rasulullah SAW? Qala na'am. Ya, kita solatkan. Qalu wa kaifa? Nah, bagaimana? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun. Ya, hatta yadkhulan nas. Ya, jadi bagaimana nyolatkannya? Lalu kemudian diaturlah orang. Jadi bukan jenazahnya yang dibawa ke masjid atau ke tempat lain, tapi orang yang berbondong-bondong bergantian masuk ke dalam ruangan Aisyah untuk menyolatkan jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenazah itu nggak kemana-mana, tetap berada di tempat dan orang yang menyolatkanlah yang datang bergantian untuk menyolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu ya sahibah Rasulillah ayudfanu Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanya, setelah menyolatkan mereka bertanya, bagaimana, apakah Rasulullah SAW dikuburkan? Qala na'am. Abu Bakar mengatakan iya. Qalu aina, di mana dikuburkannya? Ya, qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu, di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Fa innallaha lam yaqbidu ruhahu illa fi makanin thayyib, karena sesungguhnya Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi itu kecuali di tempat yang baik. Fa alimu an qad sadaq, kemudian mereka pun menerima ya penjelasan Abu Bakar itu. Tsumma amarahum an yaghsilahu banu abihi wajtama'al muhajiruna wa yatashawarun. Nah, kemudian Abu Bakar memerintahkan keluarga dekatnya untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian para sahabat yang lain bermusyawarah untuk apa? Untuk mengambil siapa pemimpin, ya. Tentu peristiwa ini kalau kita lihat sebenarnya ini adalah sebuah ringkasan dari peristiwa ini, tidak terjadi di satu hari. Jadi orang sholat menyolatkan bergantian itu bisa terjadi dalam ya 2 hari yang terjadi itu, Senin dan Selasa itu. Karena kemudian baru dimandikan lalu kemudian baru dikuburkannya pada Selasa malam. Menunggu juga hasil musyawarahnya sebagian sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin pada saat itu untuk memilih pemimpin penerusnya Rasulullah SAW. Faqalu intalik bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Ya. Lalu kemudian mereka berkata bahwasanya yuk kita ajak saudara-saudara kita dari kalangan Ansar supaya ikut ya ikut mengurus urusan umat ini. Ya, bahasanya begitu. Faqalatil ansar, kemudian kalangan Ansar berkata, minna amirun wa minkum amir. Udahlah gini aja, kita bikin satu amir dari kalangan Ansar dan satu amir dari kalangan Muhajirin, supaya adil, supaya nggak ada merasa begini dan begitu. Faqala Umar bin Khattab, kemudian pada saat Umar berkata, man lahu mithla hadhihi thalath thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Umar berkata, siapa yang lebih hebat dari sosok orang yang disebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 3 ya, yaitu Allah, Rasulullah dan sosok ini. Thaniyatnaini, orang kedua salah satu dari 2 orang pada saat itu, yaitu secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ya. Man huma, ya, siapa ini 2 orang ini? Faqala thumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu an-nasu bai'atan hasanatan jamilah. Ya, kemudian setelah semua memahami, oh berarti memang Abu Bakar lah orang yang paling pas untuk memimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab pun memberikan tangannya untuk membaiat Abu Bakar menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat yang lain kemudian mengikuti Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, nah ini beberapa detail kisah peristiwa pada saat di hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istamir. Ini agak panjang hadisnya. Nah, lanjut. Assalamualaikum qala rahimahullah. Haddatsana Nasr bin Ali, haddatsana Abdullah bin Zubairi, syaikhun bahiliyun qadimun basriyun. Haddatsana Thabit qala haddatsana Thabit bin al-Bunani
ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. Baik. Dari Anas bin Malik, ya, beliau menceritakan lamma wajada Rasulullah SAW min kurabil mauti, ketika Rasulullah merasakan beratnya kematian, ma wajad, ya, apa yang beliau rasakan. Qalat Fatimah, Fatimah saat itu melihat Rasulullah dan beliau sangat iba, ya, melihat kondisi Rasulullah yang sangat berat seperti itu. Kemudian beliau Fatimah berkata, wa karbah, faqalan, wah berat ya, gitu ya. Wa karbah itu artinya apa? Ya Allah, ya, gimana kalau bahasa kita terjemahannya, ya Allah kasihan Rasulullah, ini berat ya pastinya meninggal, mau meninggal ya, kondisi seperti ini berat ya Rasulullah, ya. Jadi melampiaskan ataupun mengekspresikan perasaan belasnya bersama dengan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ya, pada saat itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abika ba'dal yaum, sungguh tidak ada berat lagi setelah hari ini. Maksudnya ini berat ini cuma sampai di sini, habis ini sudah tidak ada berat lagi, karena setelah ini beliau langsung masuk jannah, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu qad hadara min abika ma laisa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak ada suatu pun yang datang bersama dengan sesuatu, sungguhnya telah datang dari ayahmu ini, ya, sesuatu yang tidak ditinggalkan darinya seseorang, ya, dalam menunaikan tugasnya, ya, di hari kiamat itu nanti. Maksudnya gini, tidak ada seorang yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah yang bisa menyamai beliau yang dianggap telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Paham? Ini bahasanya memang agak tinggi, ya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menyebutkan tentang sungguh tidak ada nanti setelah ini ada orang, memang saya berat di sini, memang di dunia ini aku harus berat, nah, begitu. Karena memang mau ngemban tugas berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ya, tugasnya berat. Dan Rasulullah, para nabi-nabi semuanya diuji berat. Semua nabi-nabi itu diuji berat. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal, kan begitu. Ya, sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi, kemudian yang seperti nabi-nabi, kemudian para nabi-nabi, kemudian seperti nabi-nabi, kemudian seperti nabi-nabi. Makanya paling berat itu nabi-nabi, lalu para ulama, para pewaris nabi itu tuh ujiannya berat. Ya, kemudian para santri yang meneruskan para ulama, itu nanti ujiannya berat, makanya jadi santri harus siap-siap. Ya, dengan ujian-ujian macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, makanya beliau sampai meninggal dalam keadaan berat seperti itu. Itu bahkan ujian itu sampai di situ. Sampai ketika meninggal beliau merasakan sesuatu yang lebih berat dari apa yang dirasakan oleh umatnya. Ya, tapi beliau sabar untuk itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Fatimah melihat beliau, Fatimah itu menangis dan kemudian mengiba, ya, merasakan betapa beratnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah malah menjawab, ini berat hanya sampai di sini, wahai Fatimah. Setelah ini tidak ada orang yang mendapatkan keringanan gara-gara apa dia telah sudah memberikan, melaksanakan tugasnya sebagaimana aku telah melaksanakan tugasku di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum, qala rahimahullah, haddatsana Abul Khattabi Ziyad bin Yahya al-Basri wa Nasr bin Ali qala haddatsana Abdu Rabbih bin Barik al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simaka bin al-Walid yuhaddithu annahu sami'a ibn Abbas yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man kana lahu faradani min ummati adkhalahu Allah ta'ala bihima al-jannata. Faqalat Aisyatu faman kana lahu faradun min ummatika qala wa man kana lahu faradun ya muwaffaqah
ya muwaffaqatu. Qalat faman lam yakun lahu faradun min ummatika, qala fa ana faradun li ummati lan yusabu bimithli. Nah, baik, ini hadis penutup ya dari bab pembahasan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau kutipkan dari hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah Ta'ala bihimal jannah. Barang siapa yang memiliki faraton itu dua anak kecil, ya, dua anak kecil yang meninggal. Dua anak kecil yang meninggal. Ada yang mengatakan faraton ini dua anak kecil perempuan. Tapi Allah alam bisawab, faraton sepertinya tidak harus perempuan. Ya, ini kan mau menceritakan betapa pedihnya hati seorang ayah dan ibu yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil. Ya, jadi kalau seorang bapak ibu itu kalau anaknya meninggal dan masih kecil itu ya berat di hatinya. Maka perasaan berat ini Allah kasih pahala. Kata Rasulullah SAW, apa? Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah Ta'ala bihimal jannah. Barang siapa yang punya dua anak kecil mati dalam keadaan kecil, maka ya dari umatku ini punya anak kecil dua meninggal dalam keadaan kecil, ya maka keduanya ini insya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Akan menjadi penyebab untuk masuk ke dalam surga buat kedua orang tuanya. Faqalat Aisyah berkata, faman kana lahu fardun min ummatik. Lalu bagaimana yang punya anak cuma satu, yang meninggalnya satu, anak masih kecil lalu meninggal, ya satu orang. Wa man kana lahu fardun ya muwaffaqah. Ya. Dan begitu juga yang punya anak kecil mati, wahai wanita yang diberi taufik. Nah gitu. Ya muwaffaqah itu artinya wahai wanita yang diberi taufik. Kenapa Rasulullah kok harus menyebutkan ini? Karena ini jasa besar buat kita semua. Aisyah Ummul Mukminin pada saat Rasulullah menyebutkan harus dua anak baru bisa memasukkan surga, beliau mewakili umat ini yang punya. Bagaimana kalau yang punya anaknya cuma satu meninggal? Ya, lalu Rasulullah memberikan fadilah itu. Ya, wa man kana lahu fardun. Nah, begitu juga yang punya anak kecil meninggal satu orang, itu juga sama pahalanya. Insya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu kemudian beliau memuji istrinya itu dengan menyebut ya muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik. Kenapa? Karena gara-gara pertanyaan dia itulah kemudian Allah membukakan melalui Rasulullah SAW bahwasanya Allah membukakan pintu juga buat orang yang orang yang kehilangan anaknya yang masih kecil, ya. Walaupun cuma satu orang pun juga mendapatkan fadilah bisa membawanya kepada surga. Jadi ini fadilah besar, ya, jasa besar Aisyah kepada mereka-mereka yang mendapatkan musibah anak kecilnya meninggal. Qalat faman lam yakun lahu fardun min ummatik. Masih lagi dikejar lagi sama Aisyah Ummul Mukminin. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Maksudnya enggak punya anak kecil meninggal ketika kecil, wahai Rasulullah, ya, bagaimana mereka? Qala fa ana fardun li ummati lan yusabu bimithli. Ya. Kemudian Rasulullah katakan, sungguhnya aku adalah pengganti daripada anak kecil, panasnya, sakitnya atau beratnya ditinggal anaknya yang sedang mati kecil itu, ya, sungguh mereka semua tidak akan mendapatkan musibah seperti aku. Maksudnya apa? Mereka akan diringankan meninggalnya tidak seperti mana meninggalnya Rasulullah SAW yang merasakan begitu berat karena ujian meninggalnya itu. Ya, Rasulullah menggantikan posisi itu. Ya. Dan itu semua fadilah itu didapatkan karena pertanyaan siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Jadi makanya ya Ummul Mukminin Aisyah itu punya jasa besar sekali ya kepada umat ini, dalam arti kata banyak sekali ilmu-ilmu dan kesempatan-kesempatan yang juga beliau berikan, umat ini dapatkan dari Rasulullah SAW, tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Dan penyebabnya pertanyaan-pertanyaan Aisyah Ummul Mukminin, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Ini agak, wah ini mirah. Wah masih 2 bab ya ternyata ya. Kalian saya lihat pada ngantuk-ngantuk. Banyak yang ngantuk. Gimana, mau diteruskan atau diberhentikan dulu? Hah? Lanjut apa berhenti? Hah? Jawabnya agak tegas gitu. Baik, kita naktafi awalan. Saya tahu kalian maunya berhenti. Ya. Dan kita belum bisa menyelesaikan ini ya, Masya Allah. Nanti kita ambil waktu yang lain untuk nanti kita selesaikan secepatnya, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa segera menyelesaikan kitab kita, dan mudah-mudahan manfaat yang kita dapatkan juga menjadi manfaat yang besar, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.